Ramadan. Kembali kepada Kosem. Kosem pun menjawab, kamu harus membawa Bayezid bersamamu. Dia akan menjadi ancaman untuk tahtamu jika dia berada di sini. Namun raja tak mau mendengar perkataan ibunya. Raja berkata, orang yang kamu sebut sebagai ancaman adalah adikku Valide. Aku tidak memiliki keraguan atas dirinya. Bayezid akan mengorbankan hidupnya demi diriku. Gövdesini siper eder bana. Kosem menjawab, aku tidak memiliki keraguan terhadap Bayezid. Akulah yang telah membesarkannya. Dia adalah seperti putraku sendiri. Aku tidak pernah mendiskriminasikan dirinya. Kamu mengetahuinya. Tapi ibunya Gulbahar, dia berbeda. Raja menjawab, jadi itulah masalahnya. Kosem pun berkata, jangan tertipu dengan wajahnya yang polos. Gulbahar membawa kematian bersama senyumannya. Tebessümüyle ecel taşır. Kembali kepada Pangeran Kasim. Mereka telah menghabiskan waktu bersama dan kini terlihat sedang memakai kembali pakaian mereka. Elanur lalu bicara, Pangeran, apa yang terjadi sekarang? Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Pangeran Kasim menjawab, Elanur, tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak seorang pun yang akan mengetahuinya. Tutuplah mulutmu. Apakah kamu mengerti? Ağzını sıkı tutacaksın. Elanur pun mengangguk. Pangeran Kasim lalu berkata, baiklah, pergilah sekarang. Di menara, Hejarpen pun mempraktekkan bagaimana dia akan mempresentasikan hadiahnya, di mana boneka yang di tengah adalah dirinya, dan dia akan naik ke atas, kemudian terbang dengan angin. Yükseliyorum. Nasıl buldunuz? Hejarpen lalu bertanya pendapatnya kepada Evlia. Bagaimana menurutmu? Evlia yang memperagakan sebagai raja, lalu menjawab, aku adalah Sultan Murad, bahkan kakiku menginjak tanah. Beraninya kamu terbang. Bawakan aku kepalanya. Kim olursun da uçarsın. Vurla kellesi. Hejarpen pun melemparkan benda yang ia buat itu kepada Evlia. Evlia pun berkata, jangan marah. Itu hanyalah bagaimana reaksi dari raja. Katakanlah kamu terbang, lalu aku meminta sesuatu. Bagaimana kamu akan mendarat? Biarkan aku yang menjawabnya juga. Beginilah kamu akan mendarat. Kamu akan terjungkal. Hüseyin ağam, hoş gelmişsin buyur. Tidak lama, Husain tiba di sana. Husain berkata, bersiaplah. Silahtar memanggil kalian. Aku datang untuk membawa kalian. Hejarpen bertanya, kemana kita akan pergi? Husain menjawab, tujuannya adalah untuk kebaikan. Mereka berdua pun bersiap. Tabii. Kembali ke istana, raja pun mengunjungi Bayezid yang sedang berada di ruangannya. Hünkârım. Raja bertanya, bagaimana keadaan ibumu? Kalian akhirnya bertemu. Bayezid menjawab, terima kasih padamu rajaku. Dokter telah merawat ibuku. Raja berkata lagi, aku akan pergi malam ini Bayezid. Aku akan pergi berburu. Kamu tahu, aku sibuk memerintah negara. Aku tidak punya waktu untuk berburu. Bayezid menjawab, jika kamu mengizinkanku, aku ingin ikut bergabung. Raja pun menjawab, kita bisa pergi bersama nanti. Sekarang tinggallah bersama ibumu. Bayezid, aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Sampai saat itu, jagalah istana. Aku tidak ingin ada masalah. Zinhar hadise istemiyorum. Baş üstüne hünkârım. Di kediaman Isfan, Majesteleri. Rakoczy melaporkan bahwa Sultan Murad telah mendeklarasikan perang. Dia akan menyerang kita. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Isfan menjawab, Murad bermain-main dengan api. Prajurit kita telah siap. Paus akan membantu kita. Begitu juga dengan kota Habsburg. Habsburg da öyle. Rakoczy bertanya, bagaimana kita bisa percaya pada mereka? Mereka menempatkan kita di depan dan bersembunyi. Isfan menjawab, jangan khawatir. Mereka akan membantu kita. Rakoczy bertanya lagi, apakah itu cukup menghentikan Ottoman? Isfan kemudian berdiri dan berkata, mengapa kamu sangat ketakutan Rakoczy? Dia bukanlah Sultan Sulaiman. Murad adalah sultan yang tidak pernah meninggalkan istananya. Namun kamu
adalah komandan Hungaria. Kemenangan adalah milik kita. Bizim olacak. Kembali ke istana. Raja telah kembali ke ruangannya. Silahtar berkata, persiapan telah selesai. Raja menjawab, bagus. Kemenkes selalu berbicara, Rajaku, maafkan atas keberanianku. Aku akan sangat senang ikut bersamamu dalam medan perang. Kumohon, berikan aku kesempatan melawan orang kafir itu. Raja menjawab, kamu akan tetap di sini, Kemenkes. Kamu akan menjaga keluargaku. Kemenkes menjawab, itu adalah kehormatan besar Rajaku. Silahtar lalu bertanya, Rajaku, apa keputusanmu terhadap Putri Faria? Raja menjawab, lakukan apa yang harus diselesaikan. Gereğini yapın. Kemenkes pun terlihat mengantarkan Raja. Hünkârım. Kemenkes berkata, Rajaku, semoga jalanmu lancar dan kamu akan kembali dengan kemenangan. İnşallah. Hejarfen yang juga berada di sana kemudian bertanya, apa maksud perkataanmu itu? Aku kira kita akan pergi berburu. Silahtar menjawab, semua orang akan berpikir demikian, tapi sebenarnya kita pergi berperang. Abbas Mehmet Pasha akan menyambut kita di Bosnia. Lalu kita akan berangkat ke Erdel kepada Isfahan. İşvanın üzerine. Ben sana bu işin için Evliya pun menarik Hejarfen lalu berkata, aku sudah bilang, ada sesuatu yang aneh. Jadi Raja dengan sengaja mengatakan kepada Bayezid sebelumnya bahwa dia akan berburu. Namun sebenarnya dia berangkat berperang. içinde bir iş var dedim. Keesokan paginya, Hachi berkata pada Melek, Melek, kamu pergilah, bangunkan Valide Sultan sekarang. Hatun, Valide Sultanımızı hemen uyandır. Melek menjawab, pada waktu, memangnya ada hal penting apa? Katakan saja padaku. Hachi pun membisikkan ke telinga Melek. Dan seketika, Melek menjadi terkejut dan segera pergi dari sana. Melek naik ke atas dan segera membangunkan Qasem Sultan. Valide Sultanım. Melek berkata, Valide Sultan, maafkan aku. Hachi Ah baru saja kemari. Dia memberitahukan padaku bahwa Raja telah meninggalkan istana. Qasem pun bertanya, kemana dia pergi? Nereye gitmiş?